Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini, kembali lagi bersama gua Ilham ya. Di video kali ini gua membahas mungkin sebelumnya udah dibahas ya, kayaknya sih di video sebelumnya kayak mungkin dibahas. Jadi di video ini menjadi part 2 ya. Jadi menjadi part 2 yaitu gua akan membahas kenapa dari itu ya, kita dari teknologi itu ya, itu dari komputer ya. Kenapa orang-orang suka dengan prosesor AMD untuk game? Kenapa nggak Intel aja? Apa harus AMD? Kebanyakan gitu ya, AMD. Tapi banyak juga sih yang Intel. Tapi kebanyakan orang lebih suka AMD. Itu kenapa? Oke, kita langsung saja. Gua membahas itu, dan ini menurut gua ya, yang gua tahu. Oke, untuk pembahasannya lebih lanjut setelah yang satu ini. Oke teman-teman semua, jadi gua membahas kenapa AMD bisa dibilang khusus untuk ngegame ya. Orang lebih suka AMD dibandingkan Intel untuk ngegame, atau ya banyak juga sih orang yang suka ngegame seperti gue ya. Gue suka ngegame tapi gue lebih suka ke Intel ya. Dan juga kenapa orang juga banyak suka yang AMD ya. Jadi lebih mayoritas orang kalau buat ngegame itu biasanya gue mending AMD ah. Itu kenapa sih ya kan? Juga lebih yang poin pertama aja biasanya sih harga ya. Lebih dari harga itu juga lebih murah AMD dibandingkan Intel ya. Intel tuh mahalnya lumayan ya. Jadi kalau orang game pengguna Intel biasanya sih kaum sultan ya, kaum sultan. Dan oke, kita bahas untuk poin pertama kenapa orang lebih suka pakai AMD untuk game ya. Itu adalah kalau yang ngerti tentang prosesor ya, yang biasanya kalau untuk ngegame yang ngerti tentang prosesor juga ngerti tentang komponen-komponen komputer dia ngerti. Biasanya yang poin pertama adalah untuk prosesor AMD itu core-nya banyak. Iya, core-nya banyak, core dan thread-nya banyak ya. Istilahnya ya, core dan thread-nya banyak. Jadi gua akan simpulkan untuk core, yaitu core bisa disimpulkan sebagai tempat untuk mengelola data ya. Misalkan kita ibaratkan di kantor ada tugas project besar ya kan, di kantor ada project besar, dan untuk karyawannya ini dibilang istilahnya bisa disebut dengan core ya. Untuk karyawannya disebut dengan core. Jadi untuk karyawan tersebut bisa dibilang core ya. Jadi untuk karyawannya misalkan bosnya bilang ya, kamu kerjain project ini dalam waktu 1 bulan, dan ini mungkin proyeknya besar ya. Kalau misalkan dikerjakannya cuma istilahnya misalkan 1 bulan itu harus bisa dikerjakan oleh lebih dari 6 orang, atau harus bisa dikerjain oleh 12 orang misalkan ya. Jadi istilahnya itu core itu untuk mengelola data yang sedang berjalan ya. Istilahnya tuh kayak tadi karyawan disuruh bos nyuruh ngasih kerjaan ke karyawannya untuk ngerjain project, dan projectnya itu harus dikerjakan dalam 1 bulan, dan target dalam 1 bulan harus bisa dikerjakan full ya. Maksudnya 1 bulan itu harus bisa ada yang ikut 12 orang ya yang ikut kerja untuk project itu. Jadi misalkan 12 orang, berarti kalau di core itu misalkan untuk mengelola game itu file-nya berat-berat ya teman-teman. File-nya berat, berarti harus bisa dikerjakan lebih dari, misalkan kalau mau cepet biasanya, misalkan kalau mau cepet untuk akselerasinya harus lebih dari 6 core, atau misalkan kayak 12 core ya. Mungkin seperti itu contohnya. Bisa diibaratkan mungkin untuk mengelola data yang besar itu misalkan kayak GTA 5, kita bisa simpulkan GTA 5 itu file 80 GB plus 10 GB sama file GTA 5 online. Jadi fullnya 90 GB ya. Untuk GTA 5 sendiri kan 90 GB. Kalau ini misalkan pakai core yang
dikit, misalkan 4 core atau 6 core, tapi setiap core-nya kecepatannya speednya tinggi, berarti itu masih bisa kerjakan dengan baik dari prosesornya. Kalau misalkan lebih dari 6 core atau misalkan 12 core biasanya 12 core berapa tuh? Kalau 12 core ya biasanya sih, wah gue juga lupa, pokoknya misalkan 12 core dia bisa ngolah game datanya tuh lebih cepet ya untuk ngebacanya. Jadi untuk pemain gamenya tuh mungkin juga untuk akselerasi untuk ngolah data gamenya tuh lebih cepat ya. Jadi mungkin mungkin efeknya ke FPS atau yang lain ya. Jadi kalau misalkan dia core-nya kecil, mungkin tuh akan membebani ya untuk prosesornya. Jadi kenapa AMD itu bisa disebut dengan prosesor AMD itu bisa disebut dengan untuk game, karena dia core-nya banyak ya. Dia core itu untuk Ryzen 5 sendiri tuh core-nya tuh udah lebih dari core-nya berapa ya, pokoknya lebih unggul ya, dan menurut gue tuh emang bagus banget, dan juga emang cocok tuh, AMD itu cocok buat ya nge-game. Walaupun juga grafik integratednya AMD yaitu Vega ya, Vega 8, 9 atau 10 itu juga walaupun pakai AMD integrated grafik bawaan di prosesor itu juga lumayan kencang ya teman-teman, kencang banget, gak bohong. Gue udah pernah nyoba main game Dota 2 itu juga sanggup itu Vega integratednya, gak heran gue juga wow ya. Cuma kalau dari untuk game doang ya, cuma kalau lagi dari segi produksi kayak desain, editing video atau berkaitan dengan pekerjaan lainnya, itu kalau menurut gua kurang cocok ya teman-teman. Jadi untuk aplikasi tersebut tuh kalau menurut gua kurang cocok, karena kebanyakan untuk aplikasi kayak tadi itu kebanyakan lebih support ke Intel, karena Intel itu walaupun core-nya dikit, misalkan 6 core, tapi setiap core-nya itu kecepatannya lebih tinggi ya. Yang dibutuhkan aplikasi itu di situ ya teman-teman. Jadi kalau untuk untuk kayak desain tadi, editing video atau selainnya, atau desain atau pemain yang lain, aplikasi untuk kerja atau desain, itu menurut gua lebih ke Intel kebanyakan supportnya ya. Supportnya mungkin kalau untuk beberapa tahun kemudian mungkin udah support kali ya. Kalau sekarang belum aja ya, mungkin ya gitulah ya. Oke, dan juga gue lihat untuk AMD Ryzen versi terbarunya, nggak tahu juga jenis-jenis tipe AMD ya, tapi cuma gue lihat tuh cukup wow ya untuk suhu yang dihasilkan AMD tersebut, yaitu termasuk dingin ya kalau misalnya lagi main game ya. Dan juga ya mantep lah ya. Gue juga belum pernah nyoba ya, mungkin ya suatu saat gue ada duit ya, ada uang untuk ngerakit PC. Gue juga pengen banget ngerakit PC, cuma belum ada budgetnya. Mungkin bisa ya di lain waktu lah. Oke, untuk video kali ini cukup sekian ya teman-teman. Semoga ya ilmu yang gue sampaikan atau informasi yang gue sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga yang informasi yang gue sampaikan tuh nyampe ke teman-teman semua yang menonton video ini. Dan terima kasih atas partisipasinya, dan ya itu aja dari gue. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you the next video.